Tahila, benar. Betul lagi. Mas Goro tuh berarti bulan kan? Enggak, belum di sini, masih di Semeyak ini. Oh, Semeyak ini. Beneran kijang. Adek dari bahasa saya sampai ke ikan. Iya. Jadi ngerasain semua ya? Iya. Ternyata awas, bisa dibutuh batang pak. Makanya menarik salah. Jadi fair. Bener kan pak? Zaman itu tahun 87 udah bisa izin batang. Tetangganya rumah mama sana. Kunci. Sekretaris SMSI Jawa Barat kami mengucapkan selamat datang ke Kabupaten Indramayu dan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu Bapak Aan Terteknik dan kepada Ketua Umum SMSI Pusat kami ucapkan selamat datang Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu. Pak Kadis kalau percaya musrik loh. Bukan terkait teologi, ini terkait profesionalisme. Karena profesionalisme itu adalah kerja, ya kerja benar, akurat, berbasis kompetensi, dan punya komitmen yang sangat tinggi dan bertanggung jawab. Itu profesional, Pak Agung. Tapi kami perusahaan sebetulnya nggak mementingkan profesional, Pak. Pengusaha ya sudah-sudah aja, Pak, biasanya. Tapi para karyawan, nah kalau pakai Pak Fidas begitu ya. Kalau karyawan itu harus profesional. Kenapa? Karena dia bekerja berdasarkan aturan, gitu loh. Akurat, berkomitmen tinggi dan bertanggung jawab. Itu profesional. SMSI di situ, Pak. Jadi nggak usah ragu lagi ketika rekan-rekan anggota SMSI yang mengajukan plottingan atau apa gitu, Pak, ikut katakanlah ya terlibat pada sosialisasi yang berbasis pada anggaran APBD gitu. Jadi jangan lagi ditanya soal udah verifikasi belum. Kalau Bapak misalnya menanya begitu, berarti Bapak melecehkan Pak. Karena kita kan konstituen Dewan Pers. Gitu. Jadi itu Pak Kadis ya. Nah jadi itu penting Pak Kadis. Masuk tuh barang. Dan ini harus disampaikan kepada Ibu Bupati, harus diberi pencerahan itu. Pokoknya kalau ada di media simbol SMS, ya udah ini akurat, bertanggung jawab, berkomitmen tinggi. Mau sampai berapa periode Bupati, jadi di Bupati. Dua periode. Jadi itu. Jadi SMS ini memang dia saat ini kita juga dengan kebetulan pembinanya Pak Jenderal Dudung. Beberapa waktu lalu kita juga rapat. Sekarang kita sedang membangun sebuah komitmen dan sistem, tapi juga mungkin nanti akan meminta juga Dewan Pers untuk kita akan menjadi semacam membangun ketahanan atmosfer Indonesia, gitu. Makanya maaf Pak Agung, SMSI sampai hari ini sangat apa ya? Tapi Pak Polisi ini dianggap ini nggak melanggar ya? Apa dianggap narasi kebencian ya? Kita itu menolak yang namanya perpres Pak, terkait platform media. Ya maaf saja Mas Agung sangat tahu lah. Mungkin juga boleh tanya Pak Isan, Mas Agung ditawari berapa sama Google dia duit? Iya, ya Pak Agung ya. Jadi Google itu dia bersama beberapa rekan-rekan mainstream membuat sebuah regulasi Pak Kasat untuk akhirnya katanya memang bisnis to bisnis. Tapi yang saya kebetulan hadir dan rapat dengan
Pak Dirjen IKP dari Kominfo itu, aturan-aturan itu akhirnya membangun sebuah lembaga baru, model pengawasan. Akhirnya peran Dewan Pers jadi somplak atau somplak ya, orang Indonesia itu somplak lah ya. Nah itu yang saya nggak setuju gitu kan. Akhirnya kita SMSI sebagai konstituen menolak itu, gitu loh. Karena apa? Karena Perpres itu akan membahayakan Jokowi. Lebih baik buat undang-undang aja sekalian terkait platform media, terkait pada atmosfer udara Indonesia. Kayak siapa tadi itu Pak Ketua DPRD bilang tadi di belakang, pasal 33 itu bumi dan air ya, tapi udara enggak. Nah itu benar tuh. Jadi memang harus ada penanggung jawab udara itu dikontrol, gitu loh. Karena boleh dibilang bahwa mereka platform media terutama asing itu mengambil manfaat dan juga kadang-kadang mereka mengambil berita. Bisa jadi diam-diam dia ngambil cuplik.com misalnya kan, diambil beritanya terkait Indramayu, masuk di Google segala macam. Nah itu seenak-enaknya aja gitu. Nah ini kemudian mereka ingin membangun semacam regulasi yang akhirnya mereka hanya mau berkontribusi terkait misalnya pemberitaan dan konten. Yang jadi masalah adalah persyaratan medianya menurut kriteria mereka, syarat-syarat mereka nggak bisa. Kan udara punya gua Indonesia, atmosfer punya kita lah, kok sing kono-kono gitu ya. Jadi artinya itu ya. Tapi juga saya juga kaget ya. Kenapa kemudian? Tapi barusan saya sudah dengar dari Pak Agung sudah ketemu Presiden Jokowi di istana terkait platform media ya, regulasi itu Perpres. Tapi belum ketuk palu ya. Karena begini, kita ada pengalaman di sebagai konstituen SMSI. Waktu almarhum Pak Azumari Azra masih eksis, masih hidup, itu kan terkait RKUHP katakanlah. Itu kan kita protes segala macam. Artinya bahwa Kominfo sudah oke, Kumham sudah oke, akan mengakomodir, artinya tidak akan terkait persoalan jurnalis atau terkait pers, itu tidak akan ada di RKUHP. Semua sudah oke. Kemudian ternyata Pak Azumardi Azra meninggal, RKUHP itu untuk pers muncul kan. Jadi dari 21 pasal yang kita keberatan, itu hanya 2 diakomodir. Itu pun kayaknya cuma aturan tambahan aja. Nah artinya kalau RKUHP ini terkait pers betul-betul nanti, kalau nggak salah Juli dia baru di itu kan ya Pak Agung ya, dilaksanakan. Kalau RKUHP itu jadi dilaksanakan, ini kita Pak Kasat, kita hidup kembali ke zaman penjajahan Belanda Pak Kasat. Iya. Jadi di zaman SBY dulu ada demonstrasi bawa kebo kan, ditulisin kebonya SBY gitu kan. Nah nanti di RKUHP kalau dituliskan bukan cuma yang demo bawa kebo, tapi yang moto kebo itu ditangkap. Apalagi diberitakan bahwa yang moto ditangkap. Nah ini kita kembali kepada zaman penjajahan Belanda. Jadi memang sempat jadi perdebatan itu. Maka SMSI mencoba untuk sebagai lidah, SMSI ini adalah lidah aspirasi perusahaan-perusahaan pers media online, Pak Bu. Lidahnya. Jadi apa yang dikatakan Pak Firdaus sebagai ketua umum, apa yang saya sampaikan di rapat-rapat Dewan Pers adalah aspirasi dari kawan-kawan dari Indramayu, dari kampungnya Pak Agung sendiri. Nggak kasihan sama mereka. Jadi kita ini memang tidak aspirasi mereka, sehingga apapun yang kita sampaikan adalah untuk kebaikan ya, komitmen kita kepada kedaulatan bangsa dan negara terkait NKRI itu yang kita mati. Jadi bersyukur kawan-kawan semua Anda bergabung di SMSI. Jadi teruslah kita mengembangkan kemampuan kreasi kita di SMSI. Dan tadi Pak Ketum juga dalam waktu dekat saya juga ngeri sedap ya, di Taiwan saya sudah ketemu dengan pihak Kementerian Pariwisata Taiwan. Oke, is next follow the commitment, kita nanti nggak tahu, tapi ya
Karena memang dari konsulat dagang di Taiwan mengatakan, Pak Yono, dia bilang, nanti di Indonesia tolong jangan ada kegiatan yang benderanya berdampingan antara Taiwan dan Indonesia, karena Xi Jinping marah. Serius itu. Dan nggak boleh menyebut Taiwan sebagai negara. Tolong Pak Yono. Serius marah Xi Jinping. Kita bisa sembuh dari Cina, atau begitu. Oh gitu ya sudah. Artinya komitmen dagang mungkin ya, bisnis. Tapi yang kami agak ngeri-ngeri ya mudah-mudahan aja Pak Firdaus ini kan memang orangnya sangat berani menantang sebuah tantangan. Makanya beliau ingin SMSI mencoba untuk menjajaki dengan Israel, gitu kan. Padahal Israel kan waduh sangat rentan kan, gitu. Tapi ya mudah-mudahan kedubesnya di Singapura maupun kasih, artinya kita bisnis to bisnis. Bisa dipahami nih ya. Terkait Israel yang saya coba terjemahkan dari Pak Ketum tadi, bukan terkait akidah. Akidah kita pada Allah, gitu. Ya, tapi pada muamalah. Aku ada yang pakai buku pasti Ustaz tuh. Ya. Terkait muamalah itu. Muamalah itu boleh dengan Allah Akbar. Terkait muamalah bisnis to bisnis dengan kafir, munafik, ya udah nggak masalah. Rasulullah saya pikir tidak melarang itu. Jadi saya pikir demikian Pak Moderator, terima kasih. Pak Kadis, mohon maaf waktunya. Pak Agung, Pak Kasar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Pak Haji Yono, luar biasa. Langsung saja yang kelima, narasumber yang kelima yang terakhir itu ini dari tuan rumah ya, yang mewakili pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam hal ini langsung disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Indramayu, Pak Andendra Janadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Ketua SMSI Pusat, kemudian Pak Wakil SMSI dan Pak Agung dari Dewan Pers, Pak Kapolres yang diwakili oleh Kapolres. Terima kasih, serta yang saya banggakan dari Sekitai, Ketua SMSI Wilayah Indramayu, Mas Ican, dan seluruh jajarannya, serta Ibu Bapak hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf. Sebetulnya yang diundang narasumber di sini adalah Pak Sekda ya, beliau pagi mengabarkan karena ada kegiatan tesiah, beliau mewakilkan saya untuk dapat memberikan pengalaman sekedar informasi bagaimana dan apa dan seperti apalah Iskominfo Indramayu. Jadi kami di sini memang saya sendiri bukan berlatar belakang sebagai jurnalis, tapi saya ditempatkan di Iskominfo. Kemudian Iskominfo membawahi 3 bidang. Satu tadi bidang IKP, informasi dan komunikasi publik, yang memang di dalamnya itu terkait dengan publikasi kehumasan. Kemudian ada satu bidang lagi TIK, komunikasi, teknik informasi komunikasi, yang mengelola website, kemudian aplikasi, kemudian jaringan. Kemudian satu lagi adalah bidang statistik dan persandian, pengaman informasi. Baik, terkait dengan lokal hari ini, saya coba akan paparkan dulu biar nanti seimbang Pak Agung bagaimana, terus dari apa keluhan dari Mas Ahmad di perkataannya seperti apa. Saya coba ulas sedikit lah, mudah-mudahan nanti ada pencerahan. Memang sejak tahun 90 kesini kan sudah masuk eranya internet ya. Sebelum masuk internet, yang sebelumnya hanya kita lihat TV, kemudian kita hanya melihat dari koran saja, radio juga hanya RRI, dan radio terbatas. Kemudian masuk ke era 90 itu sudah menjadi digital, masuk ke eranya milenial. Apalagi sekarang ini tuntutan internet ini sangat tinggi. Kita akan lingkungan pada saat internet shutdown, ya sudah, semua bisa berhenti semua itu. Yang pegang internet yang memang menguasai dunia, dia begitu dia off ya sudahlah, semua bisa berakhir gitu.
Nah, terkait dengan tugas dari Kominfo, salah satunya kita memang membawahi kaitan dengan media center, karena yang saya pahami media center adalah alat komunikasi yang menggunakan internet, Pak. Jadi kami juga di sini membangun basis internet yang memang kita miliki, ada namanya sistem informasi terintegrasi, namanya SITT. Jadi dari perangkat daerah sampai kecamatan itu sudah tersambung, Pak. Sudah tersambung, secara internet sudah tersambung. Kita bisa menggunakan internet dan intranet, Pak. Di intranet kita ekspor info data kita sudah bisa langsung dengan dinas-dinas. Itu salah satu green point untuk penilaian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pak, SPBE. Jadi kami semua ini teman-teman Kominfo se-Jawa Barat, se-Indonesia juga tetap memperpegang pada aturan bahwa regulasi penilaian terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ada kisi-kisi penilaian yang harus kita cukupi, Pak. Dan alhamdulillah memang Indramayu kita kemarin mendapat nilai 3,9, itu sudah masuk kategori baik, Pak. Kalau sempurnanya di 4, kita terus berusaha meningkatkan apa yang dipersyaratkan dalam pemenuhan sistem informasi berbasis elektronik. Nah, selain itu kita juga memiliki program dengan provinsi yaitu kawasan desa digital. Jadi dari provinsi memberikan bantuan peralatan berupa tower monopol yang disimpan di satu titik kecamatan yang bumdesnya sudah bagus. Jadi nanti dikelola oleh bumdes tower itu, nanti bumdes-bumdes yang lain akan menerima sinyal. Jadi nanti dipancarkan internet dari Jawa Barat secara gratis, Pak, bertahap. Nanti disebarkan ke bumdes untuk dimanfaatkan. Nah, nanti ke depan menjadi unit bisnis dari bumdes. Jadi unit bisnis dari bumdes untuk salah satu bisnisnya itu di bidang IT. Itu juga bimbingan dari provinsi. Kemudian dari provinsi juga kita mempunyai program yaitu internet terbuka, Pak. Alhamdulillah berkat perjuangan Ibu Bupati dan rata-rata tiap kabupaten itu hanya menerima 5 atau 6 internet terbuka untuk ditempatkan di wilayah kabupaten atau kota mereka. Kita mendapatkan 13 titik, Pak. 13 titik itu kita simpan di alun-alun Indramayu, di salah-salah di rehab. Kemudian di alun-alun Ajakan, Pak, kita simpan di sana. Aturan atau pedoman pemberitaan untuk media cyber ini untuk sebuah partai. Kalau ada, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin yang lain kalau bisa agak lebih ini ya, lebih semacam tanggapan, usulan, masukan gitu ya. Jadi bukan sekedar pertanyaan lah, gitu ya. Karena ini kita lokakarya, bukan seminar. Silakan. Belakang dulu, yang duluan belakang. Dari mahasiswa. Nama dari mana? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Loyansyah dari perwakilan BEM-Polda. Sebelumnya izin bertanya sih, Pak, sebelum menanggapi ya perihal tadi apa yang Bapak di depan berbicara gitu. Kalau kita ya dari mahasiswa kan sekarang lagi gencar-gencarnya atau lagi rame-ramenya tentang bayang-bayang represif dari pers mahasiswa itu sendiri ya. Karena kan kalau tadi ada yang berbicara tentang pers itu harus ada lembaga yang menaungi atau lembaga hukum gitu. Nah, ini bagaimana dengan pers mahasiswa yang memang hari ini belum ada lembaga yang menaungi atau lembaga hukum. Sejauh ini kan, Pak, kampus pun hari ini kan masih sulit membedakan ya mana humas atau pers mahasiswa, yang dimana di kampus saya pun sering gitu teman-teman jurnalistik kampus gitu sering diminta tolong oleh pihak kampus untuk mempromosikan program-program kampus, yang dimana kan sebagai pers atau jurnalistik mahasiswa kan bukan tugasnya gitu ya. Masih sulit lah membedakan kampus, terutama kampus saya, mana humas gitu, mana pers gitu. Terus
ini belum ada yang menaungi gitu. Masih ada bayang-bayang bentuk represif dari kampus, terutama ketika memang hari ini teman-teman jurnalis kampus itu membicarakan tentang kampus. Seperti itu sih Pak. Baik. Yang lain? Ke depan, Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Nama saya Adun Sastra dari perwakilan media cetak dan online kanal Indramayu, Pak. Pertama, kita menyampaikan apresiasi kepada wakil ketua Dewan Pers yang telah hadir di Indramayu, Alhamdulillah, dan juga menyampaikan apresiasi kepada SNSI yang menggelar kegiatan lokal karya ini. Dan perlu kita terus dulu nih Pak Aksan. Pertama, apa yang dikatakan tadi dari Wakil Ketua Dewan Pers terkait dengan uji kompetensi, Pak. Kebetulan kami juga pada saat itu tahun 2010 ikut uji kompetensi. Yang menjadi persoalan mungkin dari ini masukan untuk Dewan Pers ya. Jadi harus ada perbedaan. Ketika bicara uji kompetensi, teman-teman juga berharap itu. Jadi harus ada perbedaan. Mungkin apa yang katakan Pak Iksan tadi, ada yang namanya semacam profesionalisme, semacam keadilan. Kalau kita bicara keadilan mungkin agak subjektif ya. Yang jadi persoalan apa yang dikatakan tadi Pak Ketua, Wakil Ketua Dewan Pers, adanya uji kompetensi wartawan. Yang menjadi mungkin persoalan di lapangan, Pak, ketika wartawan ini melakukan sebuah peliputan berita, ada sebuah persoalan. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 di sana dijelaskan bahwa wartawan tidak bisa dipidanakan karena tulisannya. Yang menjadi persoalan, kami dari lapangan ini ada sebuah perbedaan. Jadi mana yang harus istilahnya dibela oleh Dewan Pers ini, Pak? Karena apakah wartawan yang dibela oleh Dewan Pers itu mereka yang mempunyai uji kompetensi, ataukah mereka yang belum ikut uji kompetensi? Ini harus ada sebuah implementasi di lapangan. Yang menjadi persoalan, apa yang dikatakan oleh Pak Wakil Ketua tadi memang benar bahwa dalam penulisan sebuah berita kita perlu adanya cek langsung di lapangan, jangan terhadap persoalan. Mungkin dalam pasal 27 di sana dijelaskan bahwa media atau wartawan tidak bisa dipidana, karena di sana dijelaskan bahwa yang dipidana itu adalah medsos tadi. Jadi media kalau bicara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 jelas bahwa di sana dijelaskan yang bisa dipidana itu karena bukan profesi wartawan. Yang menjadi persoalan, kami berharap ini ada kriteria khusus, Pak. Apa yang diberikan oleh pemerintah ketika membuat sebuah produk hukum terkait dengan asas-asas pemanfaatan, asas keadilan, dan asas supremasi hukum di sana perlu dijelaskan juga, Pak. Karena sepertinya antara mereka yang punya uji kompetensi dan mereka yang tidak, ini harus ada semacam kesetaraan dan keadilan. Jadi berharap misalnya dalam organisasi di pemerintahan ada unsur persatuan, istilahnya buruh. Buruh di sini ketika ikut uji kompetensi, mereka akan diberikan sebuah tunjangan dan latar belakang jelas. Mereka lulus uji kompetensi. Makanya di sini pemerintah jangan istilahnya membuat sebuah produk hukum, tapi di sini lain hanya
live service, jadi uji kompetensi. Sementara wartawan kesejahteraan mungkin kata Pak Wakil Ketua jelas, ketika perusahaan itu mendirikan sebuah perusahaan harus benar-benar memperhatikan ini Pak. Dan kami juga di lapangan, misalnya kita sudah mengajari apa sih dari pemerintah sendiri memberikan kontribusi kepada wartawan sudah bersertifikasi. Selain ada istilahnya masalah pembelaan terhadap hukum, itu yang pertama mungkin tentang sertifikasi Pak. Dan kedua terkait dengan pembelaan wartawan Pak. Mungkin di Dewan Pers sendiri ketika itu produk hukum masalah pers itu larinya ke Dewan Pers Pak. Dan ketika produk hukum bukan produk jurnalistik larinya ke tindak pidana umum. Yang menjadi persoalan sejauh mana nih Pak? Dari Dewan Pers sendiri, apakah wartawan sudah uji kompetensi yang dilakukan pembelaan ataukah mereka belum kompetensi Pak? Itu yang menjadi persoalan teman-teman di lapangan. Dewan Pers itu pembelaannya seperti apa? Apakah mereka membela mereka yang sudah uji kompetensi ataukah belum uji kompetensi? Dan sejauh mana ketika nanti persoalan itu masuk ke Dewan Pers, perlu hak jawab 1 kali, 2 kali, setelah itu narasumber ini masih meminta bahwa proses ini hukum. Langsung ke proses hukum seperti apa nanti Pak? Dari Dewan Pers sendiri. Barang itu aja, kita juga mengapresiasi acara lokal kaya dan juga dari Pak Kapolres tadi. Dan sebenarnya saya juga ingin bertanya kepada Pak Kapolres tadi. Karena banyak di lapangan, mohon izin Pak Asep, terkadang penyidik ini mereka masih menggunakan sebuah produk penyidikan dari pidana umum Pak. Dan terakhir, mungkin saya juga apresiasi di Dewan Pers kemarin memang ada sejumlah pasal, ada 14 pasal kalau nggak salah Pak Ketua ya, Pak Wakil Ketua, terkait dengan pembelengguan pemberitaan atau Dewan Pers ini. Dan yang menjadi saya berpikir Pak, ketika produk pers ini sudah ada nomor 40 tahun 99, apakah ketika proses hukum berjalan tidak menggunakan dan spesialis itu Pak? Ini yang menjadi persoalan juga. Kalau toh memang dia mau menggunakan istilahnya pemerintah adanya rancangan kita melakukan pidana mau membelenggu wartawan, tapi di sana Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 sudah jelas di sana. Dan mohon nanti dari Dewan Pers untuk memberikan sebuah edaran ketika ada proses persoalan hukum terkait produk jurnalis itu Pak. Barang itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adul. Satu lagi, silakan. Satu lagi mungkin. Sebelum kita pindah tanggapan, satu lagi dari. Oke. Silakan. Baik. Nama dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kojunanto. Saya dari media RIK 1 dan juga bendahara SNSI Indramayu. Menarik dan juga sungguh sangat kami cermati tadi pembahasan dari para narasumber yang ada di depan. Tentunya berkaitan tentang kebijakan pemerintah terhadap media cyber. Yang pertama tentunya kami cermati bahwa media cyber ini adalah media digitalisasi yang mempermasalahan yang lebih cepat terkait dengan perkembangannya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum terkait tentang SMSI, bahwasanya SMSI adalah salah satu anggota konstituen Dewan Pers. Tentunya ini bahwa menjelaskan bahwa SMSI adalah salah satu organisasi resmi di Dewan Pers. Jadi kita bukan organisasi yang abal-abal, tapi kita ini adalah organisasi resmi yang diakui oleh Dewan Pers. Dan saya tanyakan kepada perwakilan pemerintah terkait tentang organisasi. Mohon maaf, bukan kita berbicara tentang organisasi yang tidak resmi, tapi saya menarik dan menggelitik bagi saya pribadi terkait tentang
Gahapes Indramayu. Gahapes Indramayu ini kan adalah gabungan daripada organisasi-organisasi pers di Indramayu. Namun pertanyaan saya, organisasi yang resminya seperti apa dan yang kualitatifnya yang tidak resminya seperti apa, kok tiba-tiba dijadikan satu? Ini catatan bagi kami. Kami tentunya bukan berarti kami menolak terkait tentang GPI ini, tapi kami menolak terkait tentang pembagian terkait tentang kue, ibaratnya adalah anggaran. Berapa anggarannya? Anggaran yang dilontarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu ini besar, Pak. Tadi Kominfo dibandingkan dengan Kabupaten Purwakarta, Pak. Kabupaten Purwakarta pada hari ini dan juga yang tahun 2020 itu sudah menyelenggarakan yang namanya lelang publikasi. Padahal Kabupaten Purwakarta itu anggarannya cuma 2M, Pak. Tapi mereka mampu mengelola yang namanya lelang publikasi untuk para pemilik perusahaan media. Kok kenapa di kita malah terbalik? Kita perusahaan media tidak dapat apa-apa, tapi wartawannya malah mendapatkan bagian. Ini adalah satu bentuk kecemburuan sosial bagi kami, Pak. Jelas bagi kami salah satu perusahaan media ini cemburu, Pak. Kami bayar pajak, Pak. Setiap tahun kami bayar pajak, Pak. Laporan nihil. Dilaporkan kepada pajak itu adanya pemasukan. Setiap tahun kami laporan, Pak. Namun pada kenyataannya yang kami alami di Indramayu, Pak. Karena kami adalah impaknya bukan di Indramayu saja, Pak. Kami banyak perwakilan wartawan kami di daerah-daerah itu memberikan informasi-informasi bahwa kerjasama di daerah-daerah lain itu kok bagus, kok kenapa di Indramayu nggak bagus? Saya jelaskan, saya paparkan. Ya, Pak Kadis Kominfo ini sebagai pertimbangan. Ini studi bandingnya di mana? Studi banding Diskominfo Indramayu ini di daerah mana? Coba, Pak, studi bandingnya itu di Diskominfo Kabupaten Purwakarta atau Karawang, Pak. Bagaimana sistem mereka melelang tender publikasi ini kepada para pimpinan perusahaan dan Kabupaten Kota Bandung kayaknya yang sudah berjalan. Kok kita malah terus mendelegasikan bahwa setiap tahun harus ada laporan, wartawan ini harus memverifikasi kepada Diskominfo, harus meregistrasi ke Diskominfo. Pertanyaan saya aneh, kok wartawan ini terregistrasi? Di situ dicantumkan ada UKW. Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak CEO GM dari Indramayu, yang namanya UKW itu harus dibedakan, Pak. Ada utama, madya, dan muda, Pak. Nah, di situ diregistrasi itu, contoh kita, saya ini Pak dari muda, Pak. Tapi tidak pernah ada perbedaan. Sama. Ketika kita menaikkan berita, per linknya itu di media online, per linknya itu 1.500 kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah, Pak, hari ini sampai hari ini Ring 1 tidak pernah menerima satu speser pun, karena kami menolak secara tegas bahwa kami media resmi dan tergabung SMSI secara tegas menolak terkait tentang sistem seperti itu. Saya secara tegas, kalau ada wartawan saya yang menerima terkait itu, saya coret. Karena bagi saya ini adalah satu diskriminasi terhadap perusahaan media, bukan terhadap wartawan. Cerdas, bernas gitu. Itu. Yang kedua, untuk wakil ketua Dewan Pers terkait tentang tadi penyampaian UKW, mohon untuk dipertegas yang namanya terkait tentang sistem di Dewan Pers seperti apa, dan SMS ini perannya seperti apa, mohon untuk dijelaskan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Oke. Aduh, terakhirnya panas ya. Tadi kita diingat lagi. Itu adalah masukan atau juga barangkali tanggapannya dari salah satu aspirasi. Tadi sudah ada 4 penanggap ya dari ini. Yang pertama dari partai politik, dari PKS yang mempertanyakan terkait bagaimana media cyber, mungkin hampir semua partai barangkali ya memiliki media gitu, media cyber, atau juga bisa diluaskan lagi organisasi lah ya, organisasi lain juga memiliki media yang dia memproduksi sebuah karya jurnalistik, website lah gitulah ya. Nah ini seperti apa ini ya, ininya ya, pedomannya gitu ya, apakah mengatur itu untuk dewan pers seperti apa? Yang kedua dari Polindra tentang sama sebenarnya pers mahasiswa juga, bahkan dia sambil curhat tadi sering dimanfaatkan oleh pihak kampus katanya menjadi humas gitu untuk memberitakan kegiatan-kegiatan kampusnya gitu. Padahal dia sendiri pengen independen gitu, pengen belajar menjadi jurnalis gitu ya, Mas ya. Dia daftar ke SNSI. Apakah gimana lah ngomongin lembaga hukumnya pers mahasiswa ini ya gitu. Dan terus juga tadi dari Bang Adun terkait pembelaan wartawan yang proses hukum itu seperti apa, apakah ada surat edaran dari Dewan Pers terkait dengan masalah hukum ya, dan juga terkait dengan kriteria ya, konsekuensi dari KW itu, bahasa kasarnya apakah ketika sudah di KW dapat tunjangan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau apa, mungkin gitu Mas Adun itu maksudnya. Memang PNS Mas Adun. Aduh, KW kan bukan PNS. Ya tapi nanti kita ada semua lengkap di sini, kita akan begini ya. Yang terakhir Mas Eko jelas sekali tadi ngomongin apa tentang sistem ya atau konsep publikasi pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo itu tentang lelang publikasi lah tadi bahasanya ya, sebagai untuk perusahaan pers. Mungkin di sini diterapkan per link per orang gitu atau seperti apa, mungkin dicontohkan di daerah lain langsung perusahaan persnya gitu ya ke medianya, jadi tidak ada lagi kepada personal wartawan karena itu urusan perusahaan pers itu ya mungkin ya. Mungkin itu saya pikir sudah ini ya. Barangkali ada tambahan dari sumber dulu ya. Mungkin siapa dulu? Pak Agung, silakan. Oke, tadi apakah ingat? Ada, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Ini memang jam rawan ini. Potensinya rawan. Jadi kalau tadi bunyi ting kopi itu udah betul banget. Soalnya itu potensi betul rawan ini. Menarik, ada beberapa pertanyaan dan menurut saya ini karena ini bicaranya loka karya maka sepakat sebetulnya kita mencari masalah, dari masalah itulah yang kita coba carikan solusinya. Jadi supaya jelas, tadi sekali lagi ya sedikit banyak kita sudah bisa menangkap lah persoalan apa yang menjadi concern terkait dengan regulasi mengenai pemerintah daerah yang kebetulan di sini pokok yang pegang anggaran gitu kan. Bagaimana pola kerjasama dengan teman-teman di media, khususnya di media cyber dalam ini SNSI. Jadi supaya jelas, supaya tadi kalau nilainya 1000 tanpa mengecilkan ya Pak, 2000 gedean saya beli akuan sih sebetulnya. Jadi teman-teman kemudian suka berseloroh gini, makanya Pak Agung saya duduk aja di rumah Pak pakai sarung, bangun tidur gitu kan, cuplik sana cuplik sini selesai Pak. Kenapa kalau saya pergi ke sana Pak, ongkosnya motor saya udah Dexlite, motor yang masih itu Dexlite, motor Dexlite bos. Kalau mobil Dexlite kan biasanya motor Dexlite Pak. Ini keren ini motornya Pak Eko ini.
Ya tapi sekali lagi Pak, ini kan konstruksinya sekali lagi tadi saya mengingatkan apa yang sudah baik mari sama-sama kita jaga, yang belum baik faktanya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu dulu jadi konstruksinya supaya tidak dalam posisi provokasi. Hari ini diprovokasi nggak selesai. Tadi saya menyimak kaitannya dengan pertanyaan dari teman partai PKS kaitan apakah ada pedoman cyber untuk partai. Jadi sekali lagi pedoman cyber itu karena kaitannya dengan media, Dewan Pers punya pedoman media cyber. Jadi bagaimana ketika teman-teman media cyber membuat berita tadi, kemudian ketika menyampaikan koreksi dan ralat, tadi Pak Kapolres sudah menyinggung, ketika ngomongin jelek, gede betul, ketika posisinya ralat di ujung gitu Pak, yang nggak kelihatan, jadi sama kayak iklannya Pati Pijet, gitu kan. Nah yang kedua, karena media cyber Pak, maka aturannya ketika Bapak membuat berita dan kemudian berita itu ada ralat atau ada koreksi atau ada tak jawab, maka linknya itu ditaukan dengan berita sebelumnya. Jadi begitu orang klik itu nyambung, oh berita sebelumnya maaf nih misalnya ya, kepala desa korupsi, begitu link berikutnya ada koreksinya Pak. Kalau terpisah, orang sudah membaca mindsetnya kepala desa korupsi, cerita yang terakhir ternyata ada korupsi, nggak ketemu nih Pak. Jadi minta begitu Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Kalau kaitannya dengan pedoman media cyber untuk pemberitaan ada, tetapi kalau kaitannya untuk spesifik partai kami tidak punya Pak. Jadi apakah kemudian itu mau diadop, monggo silakan Pak. Jadi itu terima kasih juga. Nah ini tidak kalah penting Mas, nanti minta tolong yang paparan saya dimunculin ya Mas. Saya mau kasih dan judulnya. Itu yang penting. Yang kedua kaitannya dengan teman-teman mahasiswa. Saya kemarin baru diundang di besok. Saya ada lagi di kampus UI. Kemarin itu saya ada di Jawa dan terakhir kemarin itu di Sumatera Utara. Persoalannya adalah klasik. Dalam 2 bulan terakhir saya kemarin menangani kasus di Ambon. Saya kebetulan di Dewan Pers ini periode kedua. Periode pertama saya ketua komisi hukum. Jadi tiap hari ini ketemunya dengan teman-temannya beliau. Jadi pendampingan BAP itu dari mulai Polres, Polda gitu kan sampai ke Barreskrim. Yang alhamdulillah juga tempat yang selama ini Polres saya nggak pernah nginjek di peta nggak ada, nyampe itu ditual. Iya, begitu ditual kan nggak bisa juga gini, Pak boleh nggak Pak pemeriksaannya lewat telepon? Lu siapa gitu kan? Kasusnya ditual itu kalau teman-teman baca di peta rasanya muncul nggak muncul? Karena tualnya itu saya dari sini ke Ambon naik pesawat, setelah itu saya naik jalan darat sedikit Pak, setelah itu saya naik ada kapal lumayan boat besar, setelah itu naik lagi ke Ting-Ting Pak. Ke Ting-Ting itu perahu yang hanya di badan itu, jadi kecil hanya untuk 3 orang. Jadi kalau jarak tempuhnya mungkin sekitar hampir kurang lebih 18 jam. Itu saya udah bolak-balik Mekah Madinah 3 kali. Ya tapi disyukuri saja lah, gitu kan, alhamdulillah saja. Jadi kasusnya sama. Jadi teman-teman pers kampus ketika memberitakan sebuah berita kemudian dirasa bersinggungan dengan teman-teman pemangku kepentingan di kampus, ada kata ketersinggungan, terjadi intimidasi. Intimidasinya apa? Pilihannya 2. Anda tidak menulis, Anda berhenti, dikeluarkan atau cuti. Nah ini akhirnya menarik kalau nanti bisa suatu ketika ketemu dengan para pemangku kepentingan di kampus. Jadi kalau memang adanya demikian jangan baper, sampaikan saja hak jawabnya. Tetapi saya juga mengingatkan kepada teman-teman, maaf nih, saya tidak ngajarin. Mungkin saya umur pasti lebih tua dari kalian, tapi barangkali pintar yang muda tuh jauh lebih pintar. Jadi kalau umur sampai kapanpun saya aman, kalian nggak bakal nyari saya. Tapi bicara pinter, jangan yang muda tuh jauh lebih pintar. Saya harus akui, itu fair dulu. Jadi kalau ada yang senior ngomong, kamu belum lahir saya udah jadi wartawan, lah memang begitu. Tapi pinter belum tentu. Nah saya mengingatkan bahwa teman-teman juga memastikan paham betul dengan teman-teman bagaimana kerja seorang jurnalis. Tadi saya sudah mengungkapkan di depan. Yang benar itu ketika menyajikan sebuah berita, benar dulu baru baik. Faktanya memang benar, mau korupsi tidak korupsi segala macam, tapi kemasannya dengan baik. Jadi nggak ada ceritanya wartawan itu mohon
ya, menyampaikannya memvonis. Ingat, urusan penyidikan itu adanya di tempat beliau. Anda, kita semua itu adalah begitu ada informasi, faktanya ada, datanya ada, sampaikan kepada masyarakat. Tugas kita begitu. Tetapi prosesnya jelas tuh. Ada klarifikasi, gitu kan? Ada investigasi, gitu kan? Narasumbernya 5 atau 4 atau 3, jelas. Cover website-nya jelas, gitu kan? Jadi sudah orangnya di rumah tidak ketemu. Sama ketika bicara kasus Kanjuruhan, gitu kan? Bicara tentang Kanjuruhan semua saya tanya. Mendengar begitu, saya dengar katanya begitu, Pak. Nah, terus kamu nggak konfirmasi? Mana mungkin Pak, saya dari Indramayu ke arah Malang sana Pak. Yaitu Pak, pentingnya jejaring. Anda punya saudara, punya teman di sana ditanya, atau teman-teman wartawan di sana, gitu kan? Mas Bro, aku tanya dong, yang kejadian itu berapa sih? Kan saya nggak lihat. Boleh, tapi tadi narasumbernya jelas, menyampaikannya jelas datanya. Boleh, ini sudah tidak tahu beritanya, main cumplik-cumplik aja, gitu kan? Ini jadi persoalan. Jadi kepada teman-teman mahasiswa tadi, ingat bahwa memang Anda tulis pun memang betul demikian. Tapi jangan karena persoalan Anda nilainya jelek, kemudian membuat berita, mumpung nih, sudahlah, kan namanya berita boleh, kita buat aja Pak. Saya tadi mengingatkan, wartawan itu ketika membuat sebuah berita, tidak diawali dengan rasa kebencian, dengan rasa ketidaksukaan, apalagi sudah bicara sara, agama, dan lain-lain. Ini menjadi penting. Pertanyaannya menarik, Pak, apa bedanya humas dengan media? Kalau humas itu kewajibannya menyampaikan informasi di tempat organisasinya. Beliau orang Pemda, apa yang dilakukan oleh Ibu Bupati disampaikan. Memang tugasnya humas. Divisi humasnya Mabes Polri, segala urusan kebijakannya pimpinan Polri dan segala macam disampaikan kepada masyarakat. Itu tugasnya humas. Informasinya jelas kepada siapa, tapi searah. Tapi kalau kita, sekali lagi mohon maaf dengan segala macam tidak mengajari, gitu ya, mengingatkan kita sekali lagi, informasinya dari Ibu Bupati, dari Pak Kapolres, saya setuju, itu orang yang kompeten loh, kredibel. Pertanyaannya, apakah yang disampaikan beliau itu sudah terverifikasi? Ini menjadi penting, gitu kan? Jadi sekali lagi, apa bedanya humas? Kalau humas jelas, saya humas perusahaan, apa yang dipimpinan sampaikan, apa yang dilakukan perusahaan disampaikan. Itu bukan kerja wartawan. Orang partai punya humasnya menyampaikan hari ini PKS mohon maaf, gitu kan, melakukan kegiatan di sana safari Ramadan atau apa, itu humas betul. Apakah itu berita? Bukan. Makanya saya bilang tadi, informasi bisa bohong. Oh gitu Pak? Iya. Apa bedanya? Nah, Kementerian Negeri kemudian direhabilitasi dalamnya, dibuat ruang-ruang kerja segala macam. Dari dulu kurang lebih 4 bulan, 5 bulan lah, rasanya belum selesai kok. Ya kami cerita dulu, kami tahunya ke DPI itu yang Mas Eko sampaikan. Begitu sudah selesai, dari Pemda mengembalikan, dari Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri mengembalikan ke PKD. Pemerintah daerah melalui PKD bilang asal bahwa ini mengembalikan. Sudah selesai, terima kasih. Kemudian akhirnya organisasi ada sekitar 14 itu berebut Pak, sangat ramai lah gitu, pada ingin masuk segala macam. Akhirnya kami dari pemerintah daerah dan arahan pimpinan ya sudah kita kumpulkan semua organisasi yang ada, baik itu PWI, kemudian JTKI, apa namanya, IWO dan segala macam lah. Tahun 14 itu kita kumpulkan di Pemda, di Allah, kemudian kita sampaikan bahwa ini ada gedung, karena pemutaran perhatiannya dari begini. Kalau dimanfaatkan mah nggak ada baru. Dari baru itu khususnya kepengurusan Pak. Ada namanya GPI, Geraha Pena Indramayu, karena gedung apabila mau dipengelola itu harus ada lebih satu orang bertanggung jawab Pak. Gitu. Kalau ke PWI yang lain juga keberatan, gitu. Jadi terus terbentuklah yang tadi GPI yang Mas Eko sampaikan, terbentuk dari situ karena itu butuh serah terima pemegang aset, siapa yang bertanggung jawab terhadap aset itu, bagaimana memeliharanya segala macam. Jadi itu terbentuklah GPI itu Mas Eko, gitu tuh GPI dari situ terbentuk sehingga 14 organisasi itu bergabung, bergabung sekarang mereka di situ. Jadi dimanfaatkan bersama gitu.
dikelola bersama seperti apa, itu dimanfaatkan. Karena dari bidang aset harus ada tanggung jawabnya. Nggak bisa sekaligus semua orang bertanggung jawab, semuanya aset orang itu tidak ada 10%. Kalau ada apa-apa bisa bertanggung jawab. Itu terkait dengan gedung. Kemudian di kami ini anggaran kita tidak hanya dari insentif, ada advertorial cetak sudah pasti Pak, cetak ada, advertorial online sekarang ada Pak. Di tahun kemarin kita sudah ada advertorial, karena harganya satu berita yang pemasaran dari perangkat daerah itu 1,5 Pak, 1.500.000 Pak. Jadi bedakan dengan tadi insentif yang sepenuhnya Pak, itu sebenarnya apresiasi dari pemerintah daerah kepada teman-teman wartawan yang bekerja di Indramayu yang sudah membuat berita Pak. Oh itu kalau di KPUD itu ya, 1.000 rupiah itu kayak insentif, iya. Insentif aspirasi rakyat ya. Iya. Partai jatuhnya. Ya itu maksudnya. Itu Pak bedanya dengan advertorial ada sendiri Pak. Advertorial 1,5 Pak. Oh kita kalau berita dihargai 1.000 bukan Pak. Itu insentif kami, itu insentif dari pemerintah daerah kepada media. Bukan Pak. Ada 1,5. Itu ada yang bisa. Ini dipancing kan, kantor jauh dipancing. Ceritanya muncul juga. Ya, kan itu juga semua harus masuk dalam catatan Pak. Sekarang itu kalau mungkin Pak Anu menyapa, teman-teman juga di apa. Sekarang membuat PBB ini tidak serta-merta senatnya kita mana Pak uang ada, bisa uang harga tidak masuk, ya tidak akan bisa. Kita masuk dulu sana, bisa harga yang bahas oleh tim, tidak berharga, di APD bertanggung jawab, sekarang kita melihat aturannya, seperti itu. Jadi editorial juga ada. Nah, kemudian Pak, anggaran publikasi itu tidak hanya kita. Di seharusnya semua perangkat daerah ada. Di 27 perangkat daerah di kecamatan itu harus ada memiliki anggaran publikasi. Karena tadi yang menjadi platform Instagram, Facebook dan platform Pak tidak masuk dalam ranah publikasi. Publikasi yang berbayar itu harus dianggarkan menyangkut tematik dinasnya. Contoh di dinas sosial ada anggaran 100 juta untuk publikasi. Nah itu untuk cetak sekian 10 juta, sekian lagi untuk online Pak. Jadi tidak disatukan Mas Eko, tidak di kami. Jadi di dinas masing-masing. Kalau di Purwakarta memang disatukan, dikumpul di Kominfo gitu. Maka menjadi 2 miliar. Kalau di kami, anggaran kami masih di bawah 200 juta Pak. Jadi kami tidak dilelang anggaran Indis Kominfo aja. Nah sekarang di dinas-dinas ini sudah ada anggaran Pak. Karena di dinas-dinas ini menyangkut tematik dinasnya sendiri. Kami tidak akan mempublikasikan punya dinas sosial, dinasnya saja sekarang. Mereka akhirnya pada mandiri Pak. Mereka mempublikasikan stunting, kegiatan kerawanan sosial, PP punya anggaran sendiri untuk publikasi, dinas perizinan juga sama untuk publikasi investasi. Gitu. Nah, mereka bermitra melalui GPI, gitu karena lebih mempermudah. Gitu. Itu seperti yang mempermudah Pak mempublikasi penyelesaian SPG karena sama harus ada faktur pajak, harus ber NPWP sesuai dengan regulasi SPG Pak. Jadi kita juga nggak sembarangan teman-teman karena diperiksa juga oleh sektorat, diperiksa oleh BPK, oleh BPKP Pak. Ini publikasi di perangkat daerah masing-masing, jadi tidak ada lelang karena kami tidak mencapai angka itu. Nah, angka yang ada di kami Pak, izin untuk satu bidang kami, kami yang di bidang penguasaan saja itu hanya kurang 2 miliar kurang. Belum nyampe 2 miliar Pak. Di dalamnya untuk pemberian insentif yang secara pemilihan teman-teman aja Pak, itu udah hampir 400 juta Pak setahun. Anggaran kami 400 juta Pak untuk insentif teman-teman yang per 4 bulan, yang tadi Mas Eko bilang itu soal kecil Pak. Kita nggak akan sanggup cukup besar karena anggaran kita terbatas. Ya, itu hampir 400 juta Pak dalam 1 tahun kita alokasikan untuk kurang lebih 200 wartawan. Itu 200 Pak, rata-rata di 200 mereka aktif menulis, apalagi sekarang banyak sekali publikasi dari kecamatan dan desa yang mereka naikkan. Dan itu nanti berlaku apa? Mereka membawa link beritanya sesuai dengan target, ada per bulan sekian, saya begitu apa nanti kita sebutkan nanti. Ya rata-rata mereka dapat sekitar 700 ribu per 4 bulan, jarang per bulan. Kalau dikalikan 200 sudah 140 juta per kami percaya dengan kami kan 3 kali udah hampir 400 Pak, bisa tuh jadi saja. Sementara kami juga harus punya dana
publikasi editorial, baik yang cetak maupun yang online Pak. Karena kami punya tematik yang event, contoh Santi, kemudian Hari Pahlawan, itu sudah tematik Pak. Sama, ini saya punya tematik. Jadi tadi kita tidak sampai seperti itu, karena sekarang malah justru di Kominfo yang lain, kabupaten yang lain seperti itu. Di semua perangkat daerah punya anggaran publikasi, karena menyangkut publikasi mereka. Jadi publikasi media sosial mereka udah pasti, kemitraan yang berbayar harus ada juga. Kami terus ngomong itu, padahal ini juga malah dicontohkan juga teman-teman di Jawa Barat yang lain. Ini seperti ini, jadi usaha bahwa dinas itu PPID-nya berjalan, pejabat pengelola informasi daerah, PPID itu berjalan Pak. Kalau enggak kan mereka yang definisi tugasnya publikasi, tugasnya humasnya, Kominfo saja tidak. 27 perangkat daerah adalah humas pemerintah daerah di bidang mereka. Kami tidak tahu masalah pendudukan Pak. Kalau ada masalah KTP, ke link kami nanya, nah kami langsung tembak ke Facebooknya. Tolong jawab dong di halaman kami. Ini yang bertanya ini. Masalah dinas sosial, kami siap kepala dinasnya Pak. Ada petugas kami tiap hari, kami memantau terus Pak. Begitu kita naik, selama 3 hari itu dipantau, pasti ada pertanyaannya, ngomong bukan bidang kami. Admin, gimana nih KTP kok kami lambat? Gitu. Nah, kami langsung tembak ke Facebooknya, tolong dijawab. Di Facebooknya nanya, di mana? Mana yang lambat Pak? Seperti itu. Itu kegiatan yang memang kami lakukan kaitan dengan penganggaran yang ada pada kami. Kami terus berusaha untuk meningkatkan penganggaran lainnya. Tadi sebetulnya kemarin kita juga ingin ada audion Pak, teman-teman kawan, kebersamaan kita seperti apa. Tapi kan kembali lagi Pak, kita adalah dinas yang tidak masuk kategori pelayanan dasar yang utama seperti kesehatan, kemudian pendidikan. Dan kita juga anggaran infrastruktur kita besar sekali Pak. Bagaimana luasnya Indramayu, bagaimana kondisi jalan kami juga tidak bisa memaksa Pak. Dengan tahun kemarin kita bisa mendapatkan insentif tambahan saja untuk teman-teman media online. Alhamdulillah Pak, perjuangan kami selama hampir 3 tahun untuk bisa menambah anggaran dalam hal kemarin, karena lebih dulu teman-teman cetak Pak. Kemudian kami juga nih Pak Agung dan Pak Ketua Pak Bingalus, kita ada namanya bagian Prokompim Pak. Di pemerintah daerah itu di Setda itu ada namanya bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Itu mitra kami, Kominfo sendiri. Gitu. Nah, Prokompim ini secara fungsinya adalah jubir bupati Pak. Prokompim itu protokol dan komunikasi pimpinan Pak. Jadi jubir mereka komunikasi tentang pimpinan ada di Prokompim Pak. Kami di bidang komunikasi pimpinan. Tapi sekarang karena ini baru kemarin itu lembaganya Pak. Bagian itu ya, nanti kami berbicara dengan mereka saling mengisi. Sekarang kita berjalan bersama, publikasi pembinaan, informasi pembangunan segala macam. Barangkali itu bersama tentang penjelasan dari publikasi. Baik, itu paparan dari Pak Kadis Kominfo, Pak An. Pak Kasat ada tambahan? Iya. Kayaknya habis ini kita tutup buka sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hati para narasumber, rekan-rekan semuanya yang ada di tempat ini. Kayaknya kalau saya cerita jujur, saya lama duduk mendengar. Karena pada saat memaparkan materi ini datang gitu, alhamdulillah juga saya terbantu gitu kan. Ya saya sedikit berkaitan menambahkan apa yang tadi. Alhamdulillah ya, saya mensyukuri hadir di Lokakarya ini. Saya berterima kasih di SI, Kansan. Saya dapat ilmu banyak di sini. Ada Pak Wakil Ketua, ada Pak Ketua dari Jawa di pusat ini, masukan dari rekan-rekan media sebagai peserta berkaitan dinamika bagaimana di lingkungan kejurnalisan atau di media maupun di badan usaha atau di wadah-wadah atas jurnalis seperti itu. Saya ingin menambahkan berkaitan tadi ada poin dari pertanyaan Kang
ada perubahan pasti seperti itu. Kaitan dengan hal tersebut, tadi saya ngutip berkaitan materi yang dipaparkan oleh Pak Kapolres, juga dipertegas lagi oleh Pak Wakil Ketua berkaitan dengan teori jurnalis. Di situ ada akurasi, balansi, klarifikasi, dan intinya akhirnya kredibel. Itu ya. Jangan sampai kemudian tidak melakukan hal yang tadi, poin-poin tadi, akhirnya munculnya hoax. Nah, kita punya tadi ada pasal yang diterapkan oleh Kang Agung, pasal 27 di Undang-Undang ITE berkaitan dengan orang per orang atau siapa itu yang mentransmisikan segala macam juga berita yang tidak benar tadi, gitu kan. Ya mungkin ada konsekuensi hukum, pastinya seperti itu. Ya. Di Undang-Undang 40 99 jelas apa disampaikan oleh Pak Wakil tadi bahwa itu saklek kan ini adanya etik jurnalis itu juga bagian perangkat yang pada dasarnya untuk memberikan hal yang jangan drama selewat-lewat ngalor itu ya. Kata, kalimat, perilaku, perbuatan yang tidak mencerminkan bahwa kita tadi yang tidak seperti diatur dalam undang-undang, artinya seperti itu. Ya. Kita berpedoman berkaitan dari unsur Polri hadir, pastinya semua aturan baik itu perundang-undangan maupun turunannya pastinya kita jalankan semuanya itu. Ada wadah Dewan Pers sebagai alat sharing kita, unsur pendidik berkaitan dengan semua hal yang dilakukan oleh rekan-rekan media atau dia sebagai jurnalis atau mungkin dari masyarakat. Apakah mengandung arti makna tulisan kata kalimat tersebut ada ranah, ada unsur, apa seperti itu? Ya, Dewan Pers itu sebagai bahan pertimbangan kita, bahan sharing kita. Karena dari semuanya itu endingnya itu adanya MOU, ya, nota kesepakatan yang dituangkan di MOU nomor 3 dan nota kesepakatan nomor 4 kemarin itu. Kita jalankan di situ ada hal yang diatur bagaimana Dewan Pers, bagaimana kita Polri dari kaitannya dengan rekan-rekan dari jurnalis atau dari rekan-rekan mau media cetak, online maupun yang lainnya. Pastinya seperti itu. Kita berharap menjelang tahun politik, pesta politik 2024, pastinya kami di Indramayu pun sudah merasakan hawa. Ada sedikit kritiknya naik ini, ya Raisa. Iya. Ya saya asli Indramayu soalnya. Iya, barat, tengah, timur, keluarga kita. Dan saya pribadi gitu. Biasa menyimak sambil kegiatan dinas, karena dinas saya seperti orang main gitu, ngobrol malam itu sumber kedinasan saya mengambil informasi berkaitan dengan sumber informasi politik. Hanya seperti itu. Karena apa penting bagi kami juga berkaitan situasi itu. Karena ini akhirnya itu orang tuh datangnya ke kami, kata dari Pak Wakil gitu. Endingnya tuh di polisi, undangnya kita di penyidik gitu. Makanya ada hal-hal yang seperti apa berkaitan teori jurnalis itu ya sarapan seperti itu dipegang. Kata Pak Wakil jangan satu sumber lain ada 1, 2, 3, tapi sumbernya yang sampai masalah kaitannya dengan media, kaitannya dengan masalah informatika, namanya ke kami, ke layan, berarti karena bangun pastinya seperti itu. Yang kira-kira sumbernya itu yang punya spesifikasi atau punya kredibilitas yang bisa ditanggung jawab. Karena jangan sampai intinya itu tadi hoax gitu kan, kita yang nggak benar, nah nanti berlaku lah itu undang-undang tadi ITE berkaitan dengan undang-undang nomor 881 nanti seperti itu ya. Semuanya peraturan dibuat, diciptakan, diadakan untuk diatur, untuk dipatuhi.
untuk ditaati. Ya, kami unsur Polri sebagai alat atas pelaksanaan penegakan hukum itu untuk menjalankan semuanya itu pastinya akan sebaik-baiknya. Dan tentunya akan terkoordinasi dan terkomunikasi pastinya seperti itu dengan semua unsur yang ada, baik di Dewan Pers maupun kita di bawah, kan gitu. Ya mudah-mudahan selama ini berkaitan dengan kami dari unsur penegak hukum, karena kita juga tidak lepas penerapan dari Undang-Undang ITE berkaitan dengan apa itu perilaku dari orang atau kelompok orang berkaitan dengan tadi tulisan kata kalimatnya. Setidaknya harapan kita rekan-rekan media juga tetap teori jurnalis itu dipakai, jangan sampai kemudian menimbulkan hal yang kurang tidak baik, karena kan menimbulkan akibat hukum dan ada sanksi hukum, pastinya seperti itu. Mungkin itu nama dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asap Reskrim Pak dari Polres Indramayu. Demikian dengan selesainya Pak Sat, mungkin karena waktu sudah sore ya, kita tutup acara ini. Nanti ada penyerahan piagam. Oke, nanti lah di akhir setelah kita tutup, kita serah saja ya. Kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, saya minta setengah menit ya, minta setengah menit saja per orang closing statement. Closing statement setengah menit maksimal gitu. Singkat saja tentang Lokakarya dengan tema kebijakan pemerintah terhadap media cyber itu seperti apa, closing statement setengah menit dari urut aja dari sini. Pada Pak Haji dulu, silakan Haji. Baik, terima kasih. Untuk semua rekan harus disampaikan kepada semua insan pers, rekan-rekan pers dan perusahaan-perusahaan media yang belum bergabung ke SMSI, pada Pak Kasat, Polisi, Pak Aan, Kominfo, Dinas, dan juga pada Mas Agung, Pak Agung, Wakil Ketua Dewan Pers. SMSI bukan yang pertama, tapi SMSI yang terbaik. Lanjut Pak. Terima kasih Kak Diana. Teman-teman, saya mohon maaf dan batin sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi tidak ada niat mengguru siapapun juga. Saya belajar banyak dari teman-teman hari ini dan rasanya kita juga jangan berhenti untuk belajar, karena itulah wartawan. Jadi kalau Anda hari ini sudah merasa puas, ketinggalan. Kita ngomong di sini, di gadget sudah ngomong Ukraina, di gadget sudah ngomongin Nikita Mirzani, udah ngomongin yang lain. Jadi kalau Anda berpuas diri, habis. Yang kedua, menarik juga rasanya senior saya, mentor saya, Kang Firdaus, bolehlah sekali-kali lain panas diundang. Saya sebagai alumni senang juga, maksudnya gini, bicara cari duit, oke, saya setuju, tapi juga jangan korbankan, apalagi ketika beliau semangat betul. Ini ada merah putih bos, jangan korbankan merah putih kayak urusan yang ecek-ecek lah gitu. Ini mohon maaf lah, rezeki gak ketukar, itu kata emak saya di kampung. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Saya berbangga hati karena pada saat pengukuhan pertama nih Pak Ketua SMSI saya hadir Pak. Waktu itu di Hotel Wibi di Perkasa Pak, dan waktu itu Pak Makali ketuanya dan saya hadir Pak. Dan saya suka bicara terus sebutnya SMS gitu. Pertama kali Pak gitu ya. Akhirnya sekarang dan kemarin juga terima kasih Mas Ican sudah datang ke kantor Pak, beliau datang langsung dan saya juga sudah berkunjung Pak ke sekretariatnya Mas Ican, ngobrol panjang lebar dan kami memahami apa yang keberadaan ini. Jadi sebetulnya Pak Yunus saya tidak meragukan Pak, karena saya juga sudah Pak Ican dari zaman dulu dari dulu kan sudah tahu. Dan semoga SMSI semakin profesional Pak, dan semua perusahaan-perusahaan media juga bisa bergabung di bawah organisasi SMSI, semoga semakin maju dan semakin jaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saya 2 kali diundang sama SMSI. Yang pertama di Perkasa berkaitan dengan kegiatan yang berbeda tentunya, dengan tema yang berbeda juga, dan suasananya juga lumayan rada Iya. Saya bangga berkaitan kegiatan ini, pastinya sebenarnya beliau untuk hadir di sini, karena beliau mempercayakan kepada saya sebagai pribadi, sebagai institusi satu lembaga.
kaitannya dengan SMSI, kami berharap memberikan hal yang baru dan warna baru bagi perkembangan kaitannya dengan media media sosial yang ada di Indramayu, supaya tetap pantau dan kawal, jangan sampai tadi keluar cari dan jadikan hal yang perbuatan menjadi amanah dari atas kegiatan yang ada ini. Kurang lebih masih. Baik, tepuk tangan buat narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan lagi. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua yang hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin ada kelambatan waktu dan sebagainya, sajian yang kurang memuaskan. Terima kasih juga buat peserta ya yang sudah hadir, yang sudah menyita waktunya dari pagi sampai sore hari ini, buat dari SKPD, perwakilan SKPD, berbagai organisasi OKP, ya, media, organisasi media, mahasiswa, dan juga dari partai politik dan juga yang lainnya. Terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih Pak Dewan Pers, Pak Yono, Pak Haji, Pak An, dan Pak Asad. Mungkin kita bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kita semua. Selanjutnya penyerahan itu ya. Plakatnya sudah ya. Jadi sertifikatnya diserahkan, silakan oleh Pak Ketua Umum sama Pak Ketua SMSI Indramayu didampingi Jawa Barat. Penghargaan nanti kita foto bersama nih di sini, foto bersama aja. Boleh semuanya foto. Bapak, sini, gak apa-apa di atas lah.
Racing is the best. Is the best. Is the best. Satu, dua, tiga. SMS Racing Indramayu is the best. Satu lagi. Ulangi. SMS Indramayu is the best. SMS Indramayu is the best. SMS Indramayu is the best. Sudah cocok kan bisa kalau mau nyalon lagi. Yes, all right.